Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadla Safira Maulana dengan NRP 50172511081 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi dari data pengeboran sumur yang akan saya aplikasikan pada Jupyter Notebook. Pertama-tama kalian bisa membuka Jupyter Notebook di PC atau laptop kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa mengklik New, lalu Python 3. Kemudian saya merubah nama file menjadi 1D. Ini opsional ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian saya akan membuat program 1 dimensi dari data pengeboran sumur. Nanti apabila sudah selesai, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari coding yang telah saya buat. Akhirnya, codingan 1 dimensi saya telah selesai. Jadi, saya ingin mengecek hasilnya terlebih dahulu ya. Kita klik Run. Nah, kemudian keluar bentuknya seperti ini. Kalian bisa merubah bentuk dari ini tuh sesuai dengan keinginan kalian dengan merubah angkanya ya. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan saya untuk 1 dimensi ini. Untuk import matplotlib.pyplot_splt itu untuk mengimpor modul pyplot dari library matplotlib dan memberikan alias plt. Lalu import numpy snp untuk mengimport library numpy dengan alias nmp. Dengan alias np. Kemudian hashtag contoh sintetik ini itu untuk memberikan suatu judul lah, bahwa di bawahnya itu adalah contoh data sintetik. Nah, di sini ada depth dan resistivity. Ini merupakan list angka yang menunjukkan nilai resistivitas di berbagai kedalaman dalam meter. Di sini saya juga memberikan data kedalaman sintetik, data resistivitas sintetik. Lalu, hashtag plot step itu untuk memplot fungsi dari langkah itu sendiri. PLT figur 5,6 ini itu untuk memberikan ukuran gambar, bahwa ukuran gambarnya itu 5x6. Lalu di sini juga ada PLT step resistivitas depth where pos. Oh, gak usah. Lalu kemudian untuk ini itu untuk menjelaskan bahwa label resistivitas dan line width-nya itu
2. Ini bisa kalian rubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Kemudian di sini ada hashtag menambahkan detail plot. Di sini saya menambahkan PLTX label, PLTY label untuk melabeli sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Ini saya melabeli sumbu X resisitivitas dengan satuan ohm dan saya juga melabeli sumbu Y dengan kedalaman dengan satuan meter. Lalu di sini juga saya menambahkan PLT.GCA itu untuk membalikkan arah dari sumbu Y dan PLTX scale itu untuk merubah skala sumbu X menjadi skala logaritmik. Tidak lupa saya juga menambahkan PLT title atau itu sebagai judul dari plotnya, yaitu ini, profil 1 dimensi resisitivitas terhadap kedalaman. Kemudian di sini juga ada PLT grid True Line Style Alpha 0,7. Itu tuh untuk mempermudah pembacaan nilai pada plot dengan garis putus-putus dan transparansi 0,7. Di sini saya juga menambahkan grid ya. Grid itu, nah ini kayak ada yang kotak-kotak ini itu grid agar dia terlihat lebih jelas. Sini itu saya juga menambahkan legend. Itu tuh untuk menampilkan nama legenda dari plotnya ini. Di sini ada thread resistivitas seperti itu. Kemudian juga ada plt.show itu untuk menampilkan hasil dari codingan saya. Baik, begitulah video mengenai satu dimensi saya. Selanjutnya, saya akan membuat codingan 2 dimensi. Saya merubah namanya menjadi 2 dimensi. Ini kembali lagi ya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Baik, saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Nanti setelah selesai saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, codingan saya telah selesai. Jadi saya akan mencoba untuk menjalankan program untuk mengetahui outputnya. Nah, outputnya akan berbentuk seperti ini. Jadi di sini import nampi, snp, import pandas, spd, dan import matplotlib.pyprocess.plt itu untuk memanggil nampi, pandas, dan matplotlib pada program ini. Kemudian saya memberikan hashtag scientific geoelectrical data yang diperbarui itu untuk sebagai judul dari kedalaman dan jarak. Di sini kalian bisa memasukkan angka dari kedalaman dan jarak milik kalian dengan program seperti ini. Dengan kedalaman dengan satuan meter dan jarak dengan satuan meter juga. Namun resistivitas dengan satuan ohm meter. Nah, kemudian saya juga membuat array 2 dimensi untuk menampung data resistivitas tiap lapisan dan jarak dengan codingan seperti ini. Lalu untuk menampilkan nilai resistitivitas dengan noise normal di setiap lapisan, saya memberikan resistitivitas map 0, 1, dan 2. Dengan layer 1, 0 sampai 4 meter, layer 2, 4 sampai 8 meter, dan layer 3, 8 sampai 14 meter. Selanjutnya, saya membuat data frame untuk mempermudah analisis dan manipulasi, di mana codingannya itu berbentuk seperti ini. Lalu, selain itu saya juga menambahkan visualisasi untuk 2 dimensi data relativitas dengan matplotlib dengan codingan seperti ini. Ini tuh dalam rentang jarak dan kedalaman ya, jadi bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Lalu di sini saya juga menambahkan color bar dan label untuk memberikan warna dan labelnya seperti ini. Kayak depth meter, resisitivitas ohm meter, dan di sumbu X-nya distance atau kedalaman.
Lalu saya juga memberikan X label, Y label, dan judul, yaitu seperti ini. Dua-duanya elektrikal resistivity model. Lalu PLT show untuk menampilkan codingan yang telah saya buat. Baik, begitulah video mengenai 2 dimensi. Selanjutnya saya akan membuat mengenai 3 dimensi. Jadi caranya juga sama ya, kalian klik new, lalu Python 3. Lalu saya merubahnya menjadi 3D. Ini sesuai keinginan dan kebutuhan kalian ya. Baik, saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Nanti apabila sudah selesai, saya akan menjelaskan. Baik, codingan saya telah selesai. Saya akan mengklik run untuk mengetahui hasil outputnya. Ternyata hasil outputnya bentuk seperti ini. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai codingan saya di 3 dimensi ini ya. Jadi di sini ada import numpy snp import matplotlib.py protest plt itu untuk memanggil dari numpy dan matplotlibnya sendiri. Lalu di sini ada hashtag data synthesis depth distance. Di sini kita itu disuruh untuk memasukkan berapa sih kedalaman dan juga resistivitas dari si data. Jadi nanti ketika kita memasukkan itu akan menjadi suatu acuan dari outputnya nanti. Terus di sini juga kita masukkan untuk kita memastikan panjang resistivitas itu sama dengan jumlah layernya. Jadi dengan menggunakan codingan seperti ini. Lalu kita juga menambahkan layernya gitu. Bahwa layer itu -1 gitu. Oh boy. Yes, pokoknya ngono lah. Lalu kemudian kita menggunakan ini, isi resistivitas dari mapnya sendiri. Kita memasukkan lah ya, angka yang kita inginkan atau kita butuhkan. Ini kita membuat mesh grid dan juga range di sini dengan menggunakan codingan seperti ini. Lalu di sini juga ada kedalaman poinnya. Nah, XY, NP mesh grid itu dan juga NPNC itu untuk membuat grid koordinat 2 dimensi di mana X adalah jarak horizontal yang diduplikasi per lapisan dan dia adalah indeks lapisan sebagai sumbu kedua. Terus kemudian Z layer itu berisi titik tengah kedalaman tiap lapisan. Jadi sebagai posisi konstan di sumbu Z. Ini yang digunakan untuk menempatkan permukaan tiap lapisan secara vertikal. Setelah itu kita membuat plot 3 dimensi dengan fig AD subplot dengan proyeksi 3 dimensi untuk tiap lapisan. Dibuat permukaan surface di sumbu Z sesuai titik kedalaman lapisan. Lalu kita juga menambahkan fig. Lalu kita juga menambahkan X label, Y label, Z labelnya. Dan juga jangan lupa memberikan judulnya yaitu 3D Electrical Resistivity Model. Lalu kita juga menambahkan si bar, dan label juga. Terus jangan lupa menambahkan PLT show untuk menampilkan codingan yang sudah kita buat. Nanti akan bentuk seperti ini. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.